Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Sekarang kalian buka buku paketnya halaman 49 ya. Perhatikan baik-baik. Ayo menyanyi. Kalian senang bernyanyi. Bernyanyi membuat hati gembira. Hilang rasa sedih dan duka. Kali ini kita akan belajar menyanyi bersama. Perhatikan ya. Yuk dibuka lagi halaman 50-nya. Di halaman 50 ada satu buah lagu yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu. Lagu Kupu-Kupu yang Lucu adalah ciptaan dari Ibu Sud. Diingat-ingat ya, lagu Kupu-Kupu yang Lucu adalah ciptaan Ibu Sud. Saat menyanyikan lagu ini harus dengan gembira dan senang. Karena saat bernyanyi membuat hati menjadi gembira dan juga hilang rasa sedih dan duka. Jadi setelah bernyanyi, yang sebelumnya sedih akan menjadi gembira. Ada yang tahu bagaimana lagu Kupu-Kupu yang Lucu? Nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian coba nyanyikan ya. Oke, yuk kita lanjut di halaman 51. Perhatikan halaman 51. Ayo membaca, memahami makna lagu Kupu-Kupu. Kalian memberi tanda checklist untuk kalimat yang sesuai dan beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Perhatikan soal yang ada di dalam kotak ya. Nomor 1. Kupu-kupu terbang memakai sayap. Checklist atau silang ya. Pintar, checklist. Jadi nomor 1 jawabannya beri tanda checklist. Sekarang nomor 2 ya. Kupu-kupu terbang dengan indah. Tanda silang atau tanda checklist ya. Good job. Beri tanda checklist. Kita lanjut ya. Nomor 3. Kupu-kupu binatang yang tidak lucu. Beri tanda silang atau checklist. Pintar, silang. Lanjut. Nomor 4. Kupu-kupu terbang mencium bunga-bunga. Silang atau checklist? Checklist. Oke, selanjutnya nomor 5. Kupu-kupu terbang mencari bunga-bunga yang kuncup. Checklist atau silang? Silang. Pintar sekali. Kalau sudah, kita lanjut di bawahnya. Ada tulisan, ayo menulis. Tugas kalian adalah menceritakan kembali tentang lagu Kupu-Kupu. Jangan lupa ditulis di dalam kotaknya ya. Jika sudah, yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 52. Setelah mengetahui lagu Kupu-Kupu yang lucu, kita akan coba menarikannya. Ini adalah gerakan menari, meniru gerakan kupu-kupu.
meniru kupu-kupu yang sedang terbang. Perhatikan tangannya. Tangannya dikepakkan ke atas. Seperti itu ya, perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh dari gerakan kupu-kupu. Sambil bernyanyi, bergeraklah sesuai lagu. Kadang bergerak lambat, lemah, gemulai. Kadang juga cepat sesuai irama lagunya. Mari kita menari dengan gembira, resapi syair lagu kupu-kupu yang lucu. Perhatikan nih, gambar dari gerakan kupu-kupu terbang. Coba kalian praktekkan. Bisa? Oke, pintar sekali. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 53 tentang contoh gerak-gerak cepat. Ada yang tahu contoh dari gerak-gerak cepat itu apa saja? Oke, sekarang dikasih tahu ya. Perhatikan baik-baik. Contoh gerak-gerak cepat yang pertama adalah kuda berlari, angin ribut, dan kincir angin. Ini adalah contoh-contoh dari gerak cepat. Ada juga burung terbang. Itu adalah contoh dari gerak cepat. Sudah ingat contoh gerak cepat? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Contoh gerak lambat. Yang pertama, perhatikan dulu gambarnya. Di dalam gambar ini ada contoh-contoh dari gerak lambat. Kira-kira apa saja sih contohnya? Yang pertama, contoh gerak lambat adalah pohon yang tertiup angin. Ini adalah contoh dari gerak lambat. Selain pohon, ada juga kupu-kupu terbang. Nih, kupu-kupu terbang ini adalah contoh dari gerak lambat. Yang selanjutnya ada siput. Siput adalah contoh dari gerak lambat. Nanti kalian kerjakan halaman 53 ya. Di situ ada gambar-gambar gerakannya. Kalian tinggal tulis gerak cepat atau gerak lambat. Sekarang kalian perhatikan di halaman 55. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar di halaman 55. Ada gambar apa sih di halaman 55? Di halaman 55 ada gambar kakak dan adik. Sedang apa ya kakaknya? Perhatikan ya tulisan yang ada di halaman 55. Adik suka menari. Adik menari sebelum tidur. Adik menari sambil melompat di kursi tamu. Kakak menegur adik. Menari dan melompat di kursi tamu berbahaya. Adik bisa jatuh dan terluka. Menarilah di lantai. Itu adalah kata yang diucapkan kakak untuk menegur adiknya. Cara kakak menegur adiknya adalah mengingatkan adiknya agar tidak menari di kursi tamu karena akan berbahaya dan mengakibatkan terjatuh dan terluka. Jadi kalian saat menari sebaiknya lakukanlah di lantai ya.
Apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita? Kalau kalian setuju, tulis setuju. Selanjutnya, apakah yang dilakukan kakak benar? Jika benar, tulis benar. Sudah? Jika sudah, yuk dibuka lagi di halaman. Selanjutnya, kalian buka halaman 56 dan 57. Tuliskan ya. Di sini kalian harus menuliskan 5 hal baik yang kamu lakukan untuk adik. Sudah ada contohnya, bermain bersama. Dari nomor 2 sampai nomor 5, kalian tuliskan sendiri ya. Seperti berbagi makanan dengan adik. Itu adalah contoh dari hal baik yang kalian lakukan untuk adik. Untuk nomor selanjutnya, kalian isi sendiri ya. Bisa? Oke. Jika sudah, kita lanjut perhatikan gambar yang ada di bawah. Ada satu gambar. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar kakak sedang merebut mainan adik. Kira-kira jawabannya baik atau tidak baik? Jika kalian jawabannya baik, lingkari kata baik. Jika tidak baik, kalian lingkari tidak baik. Sudah? Jika sudah, kita lanjut di gambar berikutnya. Gambar kedua. Gambar kedua, kakak dan adik bermain layang-layang bersama. Baik atau tidak baik? Jika jawabannya baik, lingkari kata baik. Jika tidak baik, lingkari kata tidak baik. Sudah? Jika sudah, kita lihat gambar di halaman 57. Gambar ketiga. Gambar ketiga adalah kakak membantu adik bermain sepeda. Baik atau tidak baik? Jika baik, lingkari kata baik. Dan jika tidak baik, kalian lingkari tidak baik. Sudah? Jika sudah, kita lanjut ya di halaman berikutnya. Halaman 58. Di halaman 58, kita akan berlatih. Berlatih meniru gerakan non-lokomotor. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar gerakan non-lokomotor. Gerakan meliukan tubuh dalam olahraga termasuk contoh dari gerakan non-lokomotor. Ingat ya, dalam olahraga ada gerakan non-lokomotor. Apa sih gerakan non-lokomotor? Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi, gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Diingat-ingat ya. Contoh dari gerakannya adalah meliukan tubuh. Coba tirukan bagaimana gerakan meliukan tubuh? Bisa? Good job.
Gerakan meliukan tubuh ini dapat menjaga kekuatan otot tangan. Jadi, dalam gerakan meliukan tubuh ini, itu dapat menjaga kekuatan otot yang ada di tangan. Sudah ingat ya gerakan non-lokomotor itu apa? Jika sudah, yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 60. Di halaman 60 ini ada puisi yang berjudul Sahabat Sejatiku oleh Anissa Sekar Salsabila. Nanti kalian bisa buat video saat kalian membaca puisi Sahabat Sejatiku ya. Bisa? Oke, jika bisa kita lanjut di halaman 61. Jangan lupa kalian isi 3 soal yang ada di paling atas. Sudah? Jika sudah, kita lanjut yuk di halaman berikutnya. Halaman 62 dan 63. Ayo menyanyi. Di halaman 63 ada satu buah lagu lagi yang berjudul Makan Jangan Bersuara. Ini adalah ciptaan dari Pak Kasur. Ingat ya, lagu Makan Jangan Bersuara adalah ciptaan Pak Kasur. Dalam lagu ini diajarkan cara makan yang baik dan benar. Dibuka halaman 64 ya. Di halaman 64, kalian memberi tanda silang pada gambar cara makan yang tidak baik dan tanda checklist pada cara makan yang baik. Siap? Perhatikan gambarnya. Gambar pertama, cara makan yang baik atau cara makan yang tidak baik ya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah cara makan yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena makannya berantakan. Makanannya banyak di lantai. Itu adalah cara makan yang tidak baik. Kalian beri tanda silang ya. Sudah? Jika sudah, perhatikan gambar selanjutnya. Gambar kedua. Cara makan yang baik atau cara makan yang tidak baik? Pada gambar kedua, itu adalah gambar cara makan yang tidak baik. Coba perhatikan tangan kirinya memegang makanan juga. Harusnya makan menggunakan tangan kanan saja. Jadi beri tanda silang. Selanjutnya, gambar ketiga. Mencuci tangan sebelum makan. Cara makan yang baik atau cara makan yang tidak baik? Benar, cara makan yang baik. Beri tanda checklist. Gambar selanjutnya. Merebut makanan. Baik atau tidak baik? Tidak baik. Jika tidak baik, beri tanda silang ya.
Di halaman 65. Ayo membaca. Perhatikan teks yang ada di halaman 65. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka adalah orang-orang terdekatmu. Hormati bapak dan ibumu. Sayangi kakak dan adikmu. Itulah tanda anak yang budiman. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik tidak boleh bertengkar. Keduanya saling membutuhkan. Kakak membutuhkan bantuan adik saat bermain. Misalnya, kakak memperbaiki mainan adik. Adik membutuhkan bantuan kakak saat belajar. Misalnya saat mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini dijelaskan tentang rukun dengan saudara. Jadi antara kakak dan adik harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar karena keduanya saling membutuhkan. Kakak membutuhkan adik, adik membutuhkan kakak. Jadi kalian harus hidup rukun dengan saudara. Coba perhatikan di halaman 65 yang paling bawah. Halaman 65. Perhatikan ya, kotak yang paling bawah. Berilah tanda centang pada sikap yang sesuai. Nomor 1. Membantu adik membersihkan sisa makanan, baik atau tidak baik. Jika baik, beri tanda checklist baik. Nomor 2. Menghibur saat adik sedang bersedih, baik atau tidak baik. Beri tanda centang di baik. Nomor 3. Berebut mainan dengan adik. Baik atau tidak baik? Tidak baik. Centang ya yang tidak baiknya. Nomor 4. Memarahi adik. Tidak baik. Menjaga adik saat ibu sibuk. Baik. Sudah? Jika sudah, kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 67. Yuk belajar menghitung pengurangan. Kita mulai ya. Coba hitung berapa banyak donatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua donatnya ada 5. Di bawah gambar donat ada titik-titik. Kalian tulis angka 5 di titik-titik pertama. Lalu donatnya itu jatuh 2. 1, 2. Jadi bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang berapa? 2. Jadi 5 dikurang 2. Kalian tulis ya di bawah gambar donatnya. 5 dikurang 2 sama dengan 3.
Pintar. Sudah ditulis? Jika sudah, perhatikan gambar pesawat. Kita hitung ya gambar pesawatnya. Siap? Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa pesawatnya? 8. Ternyata adik menginginkan pesawatnya. Jadi diambil sama adik. Berapa ya? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. 8 pesawat dikurang 4. Berapa sisa pesawat terbangnya kakak? 8 dikurang 4. Berapa jawabannya? 4. Pintar. Kalian tulis ya di titik-titik yang ada di gambar pesawat. Di bawah gambar pesawat ada titik-titik. Kalian tulis di situ ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Sudah? Jika sudah, kita lanjut yuk ke gambar berikut. Selanjutnya, di buku kalian ada gambar es lilin. Yang paling bawah ya gambarnya. Di situ ada gambar es lilin. Tapi yang ada di layar itu adalah es krim. Tidak apa-apa ya. Kita hitung yuk. Berapa jumlah esnya? Siap? Yuk kita mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi semua esnya ada 15. Kalian tulis dulu ya di bawah gambar yang ada titik-titiknya. Kalian tulis dulu angka 15-nya. Sudah? Jika sudah, ternyata adik makan 3 buah esnya. 1, 2, 3. Dikurang berapa jadinya? 3. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Kalian tulis ya di dalam titik-titiknya. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Sudah? Jika sudah, lanjut di halaman berikutnya. Halaman 68. Kita menghitung mangga. Dibuka ya. Halaman 68-nya. Yuk kita menghitung lagi. Berapa jumlah semua mangganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi semua mangganya ada 19. Sudah ditulis di bawah gambarnya ya. Sudah 19. Ternyata mangga ini
diberikan kepada kakak. Berapa ya yang diberikan kakak? Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikurang berapa? 5. Pintar. Kalian tulis ya di bawahnya. 19 dikurang 5. Sama dengan berapa ya? 19 dikurang 5? 14. Pintar. Sudah selesai semua ditulis? Sudah? Jika sudah, yuk perhatikan di halaman berikutnya. Selanjutnya halaman 69 dan 70. Halaman 69. Di sini ada contoh gerakan meliukan tubuh. Gerakan meliukan tubuh adalah contoh dari gerakan non-lokomotor. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 70. Di halaman 70 ada 4 gambar. Ini adalah contoh gerakan meliukan tubuh. Hitungan pertama, tubuh diliukan ke kiri. Hitungan kedua, tubuh diliukan ke kanan. Hitungan ketiga, kedua tangan di atas, tubuh meliuk ke kiri. Hitungan keempat, kedua tangan di atas, tubuh meliukkan ke kanan. Gerakan ini dapat diulang sebanyak 8 kali. Nanti kalian coba praktekkan ya saat belajar olahraga. Jika sudah, kita lanjut di halaman 70 dan 71. Di halaman 70 dan 71, bernyanyi dan menari. Di sini kita akan menirukan gerakan lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Ada yang bisa lagunya? Nanti di bukunya itu ada kode yang bisa kalian scan. Kalian bisa dengarkan ya nanti. Sekarang kalian tirukan dahulu gerakan yang ada di lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Yang pertama, kalian pegang kepala, pundak, lutut, kaki. 2 kali ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah? Selanjutnya, mata, telinga, mulut, hidung, dan yang terakhir, pipi. Bisa? Oke, pintar. Jika sudah, kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 75. Halaman 75 ada lagu Kasih Ibu. Ciptaan SM Muchtar. Bagaimana lagunya? Ada yang bisa? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu adalah lagu Kasih Ibu. Ibu
mengasuh dan membesarkan kita. Jasa dan pengorbanan ibu tak terhingga. Jadi kalian harus sayang sama ibu. Oke. Sekarang kita lanjut di halaman 76 dan 77. Di bawah lagu Kasih Ibu ada 4 soal. Kalian jawab ya. Soal-soalnya. Nomor 1. Lagu Kasih Ibu ditunjukkan kepada A. Kakek dan nenek, B. Ayah dan ibu. Apa jawabannya? Sudah? Oke, kalau sudah lanjut nomor 2. Lagu Kasih Ibu bercerita tentang A. Masa kecil anak bahagia, B. Kelahiran anak. Sudah? Nomor 3. Yang disayang dan dikasih dalam lagu Kasih Ibu adalah A. Bunda, B. Anak. Sudah? Jika sudah, nomor 4. Lagu Kasih Ibu berisi ungkapan kasih sayang A. Orang tua kepada anak, B. Guru kepada murid. Sudah dijawab semua? Jika sudah, kita lanjut yuk di halaman berikutnya. Halaman 78. Di halaman 78 ada 5 soal pengurangan. Kalian kerjakan sendiri ya. Bisa? Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita lanjut yuk di halaman 85 dan 86. Sudah dibuka halaman 85 dan 86-nya? Di halaman 85 ini, kita akan membuat kalimat matematikanya. Berilah tanda kurang dalam kotak untuk kalimat yang merupakan cerita pengurangan dan tanda plus untuk kalimat cerita penjumlahan. Dan juga buatlah kalimat matematikanya. Perhatikan ceritanya ya. Pohon mangga paman berbuah 10 mangga. Tetapi sayang 3 mangga dimakan kelelawar. Berapa sisa mangga paman? Ini pengurangan atau penjumlahan. Jika pengurangan, tulis tanda strip. Jika penjumlahan, tulis simbol plus. Pengurangan atau penjumlahan. Cerita ini adalah pengurangan. Bagaimana kalimat matematikanya? Kalimat matematikanya adalah 10 buah mangga dikurang 3 buah mangga sama dengan 7 buah mangga. Bisa? Jika bisa, kalian lanjut ya di gambar kue dan gambar piring. Kerjakan semua tugas-tugasnya ya. Jika tadi tertinggal, kalian boleh mengulangnya kembali dari awal. Cukup sekian pembelajaran hari ini.
Semoga kalian tetap semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Jika tadi masih banyak yang tertinggal latihannya, boleh diulang kembali. Dan jika sudah selesai, latihan yang ada di halaman berikutnya boleh kalian kerjakan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!